Shalom Jemaat Season City yang Tuhan Yesus sayangi dimanapun Anda berada. Persiapkan hatimu untuk menikmati berkat yang Tuhan siapkan melalui ibadah pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang tidak biasa, percayalah Tuhan siapkan berkat buat kita yang menguatkan iman kita. Mari kita bertumbuh bersama melalui ibadah GKJ Season City. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya sedang berkumpul bersama dengan keluarga yang sangat dikasihi. Puji Tuhan kalau kita boleh melalui hari demi hari dan hari ini, hari Minggu lagi, saatnya kita untuk bersekutu bersama dengan keluarga yang kita kasihi di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tenangkan hati kita. Kita akan memulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita tenangkan hati kita. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Untuk hari-hari yang boleh kami lalui, kami tahu Tuhan tangan pertolongan-Mu Tuhan yang membawa kami sampai hari ini Tuhan. Izinkan saat ini kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Kuduskanlah setiap kami Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Biarlah seluruh surga dan bumi menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Sebab Engkau saja Allah segala bangsa. Engkau Allah semesta raya ini Tuhan. Karena Engkau yang menciptakannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali datang bersama dengan keluarga, orang-orang yang kami kasihi dan seluruh umat-Mu Tuhan. Kalau kami boleh datang sekali lagi dengan tubuh yang sehat, boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa menyertai setiap kami Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau persiapkan dan Engkau urapi Tuhan. Persiapkan hati kami semuanya Tuhan. Dan biarlah ibadah ini Tuhan dimulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat yang di rumah saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan baca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Kita akan baca secara bertanggapan. Nasa kitab hari ini diambil di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan ayat yang 12 yang genap. Nanti singer dan jemaat yang ada di rumah akan membacakan ayat yang genap. Demikian sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang menjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita akan memuji, memuliakan Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadanya. Sebab segala kebaikannya Tuhan telah Tuhan limpahkan bagi kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yeay. Tepuk tangan di atas kepala. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan, sebab Dia baik. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita menari buat Tuhan, sebab Tuhan yang meratakan tanah yang bergelombang. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semua ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
buat Tuhan. Katakan kepada teman kiri, katakan jangan lelah. Amin. Amin. Oke, jemaat yang di rumah saya persilakan untuk duduk. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom, jemaat GKJ Season City yang diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya saya bisa bergabung bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam kebaktian hari Minggu ini. Meskipun kita masih belum bisa melakukan ibadah secara onsite, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Meskipun harus melalui online, tetapi Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Dan hari ini saudara-saudara kita akan membahas satu tema yang menarik sekali.
Tema yang akan kita bahas adalah membangun komunitas yang kudus. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya mengajak setiap kita untuk mari sama-sama kita menundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang pada hari ini Tuhan. Kali ini kami rindu supaya Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu. Ketika kami akan merenungkan firman-Mu ini, Roh Kudus yang baik, bekerjalah di dalam hati setiap kami, pikiran dan jiwa kami. Meskipun kami menyaksikan ibadah ini Tuhan bersama-sama mengikutinya melalui tempat yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang hadir dan Engkaulah yang bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu menyerahkan setiap kami. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan bahas sama-sama dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ini ayat yang diberikan kepada saya untuk dibawakan saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, ketika saudara membaca bagian firman Tuhan ini, saya menduga bahwa sebagian besar di antara kita cukup familiar dengan ayat ini, atau cukup familiar dengan cerita ini. Kisah ini, saudara-saudara, telah saya dengarkan misalnya waktu sekolah minggu dulu. Lama sekali, saudara-saudara. Dan saat itu, saudara, saya membayangkan Yesus yang marah di bait Allah, kemudian membalikan meja-meja penukar uang, membalikan dan mengusir saudara-saudara para pedagang burung merpati atau para pedagang hewan kurban tersebut. Saya membayangkan satu peristiwa seperti layaknya sebuah film panjang, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika makin beranjak dewasa, saudara-saudara, saya mulai memikirkan kembali peristiwa ini. Ini adalah satu peristiwa yang menarik sekali. Dan kalau kita kritis, kita seharusnya bertanya, mengapa Yesus membalikkan meja-meja penukar uang tersebut? Atau di dalam Alkitab saudara, di ayatnya di situ dituliskan Yesus menyucikan bait Allah. Kenapa Yesus harus menyucikan bait Allah? Apa alasannya? Nah, saudara, mungkin sebagian besar di antara kita, saya duga sekali lagi, akan menjawab pertanyaan ini. Lah iya Pak, Yesus membalikkan meja-meja penukar uang, mengusir para pedagang tersebut, karena bait Allah tidak seharusnya dijadikan tempat berdagang. Amin, saudara-saudara. Saya yakin banyak di antara saudara pasti menjawab demikian. Sama halnya juga dengan saya yang berpikir demikian, saudara-saudara. Kita berpikir bahwa bait Allah atau rumah Tuhan, seperti benar perkataan Yesus tadi di ayat yang terakhir, saudara-saudara. Yesus mengatakan, rumahku seharusnya disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sehingga saudara-saudara, dengan logika yang sederhana, kita bisa menyamakan bukan bahwa kalau berjual beli di rumah Tuhan, itu sama artinya dengan sarang penyamun. Amin. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali. Sangat menarik. Sehingga saudara-saudara, tanpa sadar di dalam benak kita atau di dalam pikiran kita, terjadi sebuah pemisahan antara yang duniawi dan yang rohani. Amin. Yang duniawi dan yang rohani. Rumah Tuhan atau bait Allah adalah sesuatu yang rohani dan tidak boleh sama sekali ada sesuatu yang duniawi di sana. Saya yakin saudara setuju dengan saya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah berarti jual beli adalah duniawi? Nah, itu dulu. Jual beli atau berdagang adalah duniawi. Apakah benar demikian? Nah, kalau benar demikian, saudara-saudara yang berdagang di pasar atau berdagang di mall atau berdagang secara online, saudara melakukan hal yang duniawi. Benar atau tidak? Nah, saya yakin sampai di sini jawaban saudara sedikit berbeda-beda. Tetapi saya menduga lagi, ada sebagian orang merasa bahwa, iya Pak, benar, saya berdagang dan itu adalah duniawi. Iya Pak, saya bekerja dan itu adalah duniawi. Nah, disinilah menurut saya masalahnya. Masalahnya adalah kadang kita itu memikirkan bahwa kalau sesuatu di luar gereja itu pasti duniawi. Sedangkan kalau yang hubungannya sama gereja itu rohani. Begitu.
Nah, saudara-saudara, hal ini tidaklah bisa disalahkan 100% dalam arti begini. Ya memang secara pemikiran sederhananya demikian. Tetapi saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara pada hari ini atau pada saat ini, coba kita mulai memikirkan apakah memang maksud Yesus demikian. Berdagang adalah duniawi. Karena implikasinya begini saudara-saudara. Kalau memang berdagang adalah duniawi, jual beli, menukar uang adalah sesuatu yang duniawi, maka pertanyaan saya begini. Saudara-saudara, bagaimana dengan gereja atau rumah Tuhan yang hari ini saudara-saudara punya kantin? Nah, GKJ Season City kayaknya sih tidak punya kantin saudara-saudara ya. Tapi kalau gereja yang lain atau GKJ yang lain punya kantin, saya mau tanya, apakah makanan di kantin itu gratis? Saya yakin tidak, ya. Saya yakin kalau ada persekutuan mungkin sebagian ada itu ya, AI masak cukyok, wah itu puji Tuhan ya, gratis gitu ya. Tetapi hari Minggu kalau semuanya begitu terus saudara-saudara, waduh repot juga ya. Kita tahu bahwa gereja secara normal itu punya kantin. Dan di kantin saudara kalau beli nasi goreng, saudara beli pakai uang. Terjadi sebuah transaksi di sana. Betul tidak? Nah, kalau kita menjadikan jual beli atau penukaran uang dengan barang atau jasa itu adalah sesuatu yang duniawi, maka kantin di gereja harus tutup. Betul tidak? Kalau kita konsisten. Atau bagaimana dengan gereja yang punya bagian kolportase atau perpustakaan menjual buku, saudara-saudara? Itu pun adalah jual beli, betul tidak? Meskipun ada diskon, ya kan? Nah, saudara-saudara, sama halnya juga dengan misalnya camp atau retreat. Itu pun ada jual beli, ada transaksi di sana. Nah, saudara, saya ingin katakan kepada kita bahwa adalah keliru kalau kita memandang yang namanya transaksi semata-mata atau sesederhana duniawi. Nah, ini keliru. Sehingga saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara, kenapa ini penting buat kita bahas hari ini. Karena saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa apa yang saudara kerjakan, termasuk pekerjaan saudara, jual beli, barang atau jasa, tidak bisa kita katakan itu duniawi. Seharusnya seorang Kristen mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan komunitas Kristen yang kudus. Ada hubungannya dengan arti kata kudus itu sendiri. Karena kita berpikir bahwa kudus itu berarti harus rohani doang. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kalau Yesus menentang jual beli, maka kita harus konsisten di gereja. Tidak boleh ada jual beli juga ya. Tetapi sebenarnya apa yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada kita melalui peristiwa Yesus menyucikan bait Allah? Nah, saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk melihat konteksnya di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Nah, saudara, kalau saudara melihat tradisi atau budaya orang Yahudi, saudara akan tahu pada waktu itu adalah sebuah peristiwa atau musim yang disebut dengan Paskah. Di dalam kultur Yahudi, saudara-saudara, Paskah itu adalah salah satu hari raya paling besar yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Dan di dalam peristiwa hari raya tersebut, saudara, semua orang Yahudi akan datang ke satu kota, yaitu Yerusalem. Semua orang Yahudi pada waktu itu sedang berada di seluruh kota-kota yang lain. Entah kota-kota di dalam provinsi Yudea, tetapi juga kota-kota dari kota-kota yang tersebar di tempat yang lain, saudara-saudara. Atau yang biasa disebut dengan Yahudi diaspora, saudara-saudara. Nah, semua orang akan datang pada waktu itu ke bait Allah, bait suci di Yerusalem. Dan mereka melakukan yang namanya ibadah Paskah atau ritual ibadah Paskah. Kita lanjut, saudara-saudara. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Nah, jadi begini, saudara. Pada waktu itu, jika seseorang melakukan ritual ibadah atau melakukan ritual ibadah Paskah, maka orang akan punya dua kewajiban paling tidak. Yang pertama adalah seseorang tersebut harus mempersembahkan yang namanya kurban Paskah. Saudara bisa melihat itu di dalam Torah, di dalam Perjanjian Lama ada aturannya, di mana orang mempersembahkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mempersembahkan lembu, saudara-saudara, ada yang mempersembahkan domba, ada yang mempersembahkan kambing, saudara-saudara, sesuai dengan kemampuannya. Jika ada yang lebih tidak mampu, maka dia akan mempersembahkan merpati. Makanya saudara-saudara bisa mengerti, mulai mengerti. Oh,
itu meja penjual atau penukar uang dan merpati itu salah satunya. Termasuk hewan-hewan yang lain. Itu persembahan pertama. Yang persembahan kedua yang harus diberikan adalah bukan kurban yang pertama, tetapi yang kedua adalah yang namanya persembahan uang, saudara-saudara, kepada bait Allah. Nah, itu adalah ritual orang pada waktu itu. Dan uang yang dipersembahkan, saudara-saudara, adalah uang, bukan mata uang yang umum, tetapi mata uang khusus bait Allah pada waktu itu. Nah, kalau saudara mempersembahkan kurban, katakanlah saudara mempersembahkan kurban, ada seorang Yahudi atau seorang Ibrani, saudara-saudara, yang datang dari Yudea. Datang dari daerah Dekapolis, saudara-saudara, dari atas. Yerusalem itu letaknya ada di bawah, saudara-saudara. Datang dari atas, katakanlah dari Nazaret, tempat Yesus dilahirkan, saudara. Dari Nazaret berjalan, saudara-saudara, menuju ke Yerusalem. Pada waktu itu tidak ada go box, sehingga saudara-saudara bisa transportasi baik, tetapi orang berjalan kaki. Dan saudara bayangkan kalau orang membawa kurban, maka dia harus membawa hewan kurban tersebut dari kampung halamannya di Nazaret menuju ke Yerusalem. 100 km, saudara, kurang lebih jaraknya. 100-an lebih, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan betapa melelahkan perjalanan demikian. Saya, saudara-saudara, sebagai seorang laki-laki, paling tidak suka kalau misalnya traveling bawa barang banyak. Betul, bapak-bapak? Tapi biasanya kalau ibu-ibu itu paling jago bawa barang. Tapi masalahnya, saudara-saudara, barang yang dibawa ini bukan hanya tas tentengan, saudara, atau buntelan, saudara. Tetapi barang yang dibawa ini adalah hewan kurban. Saudara bisa bayangkan betapa repotnya itu. Sehingga, saudara-saudara, ada satu kecenderungan di mana orang pada saat itu tidak ingin membawa kurban dari kampung halamannya. Tetapi mudahnya adalah beli di Yerusalem, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya kenapa, saudara-saudara, pada waktu itu bersamaan dengan ibadah atau ritual Paskah, muncullah jenis pekerjaan baru, yaitu menjual hewan kurban. Yang kedua, saudara ingat tadi persembahannya bukan hanya kurban, tetapi juga apa? Koin, mata uang bait Allah, saudara-saudara. Nah, mata uang itu tidak diperdagangkan di tempat lain, hanya diperdagangkan di Yerusalem. Sehingga saudara-saudara mengerti kenapa ada yang namanya meja penukar uang, lalu kemudian ada yang namanya tempat menjual merpati dan sebagainya, ya. Betul ya? Saudara bisa nangkep maksudnya di sini. Nah, oke, saudara, latar belakang itu kita mengerti dulu. Yang kedua, saudara-saudara. Saudara, kalau misalnya kalau saudara baca di dalam hukum perjanjian lama, saudara akan menemukan bahwa hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah hewan yang tidak sembarangan. Jika imam yang memeriksa hewan kurban tersebut melihat bahwa, oh ternyata giginya, ini maaf saudara ya, giginya itu lembu itu ada yang tanggal atau ompong, maka itu tidak boleh dipersembahkan. Tuhan menuntut bahwa persembahan yang terbaiklah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu kurbannya itu harus sempurna. Kukunya tidak boleh ada yang gocel, saudara-saudara, cacat, saudara. Bagian tubuhnya itu harus sempurna. Itu yang diberikan kepada Tuhan. Itu hukum Yahudi. Nah, saudara bisa bayangkan, pada waktu itu di bait Allah ada imam-imam yang bertugas demikian. Nah, kalau misalnya saudara itu hadir pada waktu itu di bait Allah, saudara-saudara, bisakah saudara melihat ada potensi bisnis di sana? Bukan hanya menjual hewan kurban, tetapi ada potensi bisnis yang lain. Apakah ada di antara saudara mulai berputar otaknya lalu memikirkan apa yang saya pikirkan? Ya, mungkin sebagian saudara mulai mikir, oh, bagaimana caranya memastikan bisnis kita lancar? Caranya adalah kong kali kong dengan imam yang memelihara atau memeriksa hewan kurban tersebut. Betul? Kong kali kong lah dengan imam tersebut, dan pastikan bahwa kalau ada orang yang datang membawa hewan kurban yang bukan dibeli di bait Allah, maka hewan tersebut ditolak. Oh, ini tidak layak, tidak cocok, tidak bisa dipersembahkan. Maka mau tidak mau, orang tersebut harus membeli hewan kurban dari bait Allah. Saudara nangkap maksudnya? Nah, pada waktu itu terjadi sebuah praktik mafia di bait Allah, di mana imam-imam bekerja sama dengan para pedagang, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk
melakukan yang namanya sebuah sistem di mana orang mau tidak mau yang datang beribadah di bait Allah harus membeli hewan kurban dan menukar mata uang di bait Allah. Harus. Dan saudara-saudara, karena memang sudah terjadi kong kali kong, maka harga yang ditawarkan oleh orang-orang atau para pedagang pada waktu itu, harganya bisa 10 kali lipat. Harga hewan kurban yang tadinya katakanlah di pasaran saudara mungkin 3 juta, di bait Allah bisa dijual 12 juta mungkin saudara-saudara. Bahkan mungkin bisa lebih. Kenapa? Karena ini bagian dari ritual yang mau tidak mau harus dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Dan yang membuat Yesus geram sekali adalah karena para imam pun terlibat di dalam praktik mafia ini. Yang membuat Yesus geram sekali adalah karena orang-orang ini bukannya memberikan kemudahan kepada orang yang ingin berziarah atau beribadah di bait Allah, tetapi malah memeras mereka dengan begitu luar biasa. Saudara, kalau berjual di bait Allah pada waktu itu, seandainya mereka berjual di bait Allah pada waktu itu dengan harga yang sama atau harga yang masuk akal, saya sangat yakin Yesus tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena itu memudahkan setiap orang yang datang beribadah di bait Allah. Tetapi pada waktu itu, para pedagang yang berdagang di bait Allah bersama-sama dengan para imam waktu itu bersekongkol dan memeras umat. Dan itulah yang mengakibatkan Yesus marah begitu luar biasa, bahkan mengatakan kepada mereka, kamu menjadikan bait Allah sarang penyamun. Apa maksudnya sarang penyamun? Artinya merampok orang-orang yang datang pada waktu itu beribadah. Sarang penyamun maksudnya apa? Para kriminal yang mengambil uang, memeras secara paksa jemaah atau umat yang mau beribadah di bait Allah pada waktu itu. Sehingga saudara bisa mengerti kenapa Yesus marah. Sehingga saudara bisa mengerti kenapa Yesus begitu geram. Dan Yesus melakukan tindakan yang begitu luar biasa, tegas sekali, menyucikan bait Allah. Sehingga saudara-saudara pada hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara semua, kalau kita mengerti konteksnya, kita paham bahwa ini bukan hanya sekadar masalah jual beli yang dilakukan di rumah Tuhan. Bukan. Karena jika demikian, saudara tidak boleh buka kantin atau jual beli buku, menjual buku saudara-saudara di gereja, atau bahkan menarik biaya untuk retreat saudara-saudara. Bukan itu. Tetapi ketika terjadi sebuah praktik pemerasan, maka itu yang Tuhan marah. Ketika terjadi sebuah praktik ketidakadilan, itu yang bikin Tuhan begitu benci, saudara-saudara, dengan bait Allah pada waktu itu, saudara-saudara, dengan orang-orang yang berjualan. Sehingga saudara-saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara hari ini bahwa sebenarnya firman Tuhan tidak ingin mengatakan kepada kita bahwa yang namanya jual beli itu duniawi. Tidak sama sekali. Saudara, yang namanya kegiatan ekonomi, transaksi jual beli barang dan jasa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan duniawi. Karena yang namanya jual beli bisa menjadi kudus. Loh, kok bisa Pak? Nih, saya tunjukkan kepada saudara-saudara apa arti kudus. Saudara, arti kudus itu berasal dari bahasa Ibrani, kadosh, saudara-saudara. Yang artinya sebenarnya adalah set apart. Apa maksudnya set apart? Saudara bisa bayangkan, misalnya saudara-saudara di rumah saudara ada barang-barang tertentu yang saudara khususkan. Karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang spesial buat saudara. Amin. Ada barang-barang tertentu yang dikhususkan, yang benar-benar dikhususkan menjadi milik saudara dan berharga buat saudara. Itu arti dasar kata kadosh tadi. Nah saudara, kata kadosh ini adalah kata yang benar-benar dipakai oleh firman Tuhan atau dipakai oleh perjanjian lama untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah kekhususan yang disematkan baik kepada Allah dan juga kepada kita. Kepada Allah maksudnya apa? Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa, karena itu dia kudus. Tidak sembarangan, tidak seperti dewa-dewa yang lain. Dia adalah Allah yang kudus. Makanya kita mengatakan engkau satu-satunya. Nah, sama halnya ketika Tuhan adalah Tuhan yang kudus, maka Tuhan mempunyai umat yang kudus. Maka umat tersebut haruslah umat yang seperti Allah yang kudus. Umat yang spesial. Nah, saudara-saudara, ilustrasi yang saya berikan kepada saudara adalah seperti misalnya gambaran
Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya melalui tabernakel Musa atau melalui tabernakel atau kemah pertemuan yang dalam perkembangannya menjadi bait Allah itu, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana Allah yang kudus itu hidup di tengah-tengah umatnya. Allah yang kudus, yang spesial itu benar-benar apa? Benar-benar ada di tengah-tengah umatnya yang berdosa. Saudara mengerti konsep kudus dari sini? Konsep kudus adalah bukan berarti kudus itu tidak terjamah. Tetapi di dalam konsep Kristen, kudus itu benar dia spesial, tetapi dia ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah kalau seperti Allah ada di tengah-tengah umatnya. Allah itu berada di tengah-tengah umat yang berdosa. Allah yang kudus itu bukan jauh di langit sana. Bukan, saudara-saudara. Allah yang kudus itu bukan Allah yang begitu jauh yang memerintahkan hal-hal yang tidak mungkin. Tetapi Allah yang kudus itu mau hadir di tengah-tengah umatnya. Itu adalah konsep kekristenan. Yesus menjadi manusia. Yesus yang kudus menjadi manusia. Turun di tengah-tengah umatnya. Meskipun spesial, set apart, dikhususkan, tetapi hadir di tengah-tengah umat yang berdosa. Kenapa demikian? Karena arti dari kekristenan atau inti utama dari kekristenan adalah kita yang berdosa ini kemudian menjadi pulih dengan Tuhan. Selaras dengan Tuhan. Kita yang terhilang ini akhirnya menjadi apa? Menjadi kembali kepada Tuhan. Itu berita utamanya. Sehingga saudara-saudara berbicara tentang membangun komunitas yang kudus, tema kita hari ini sedang berbicara tentang bagaimana kita itu berada di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Bagaimana kita orang Kristen itu berada di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, ada sebuah anggapan bahwa menjadi Kristen itu artinya adalah memisahkan diri, artinya terus kemudian membentuk satu komunitas yang eksklusif. Saudara-saudara, dalam tradisi kekristenan pernah ada terjadi sebuah tradisi monastisisme atau tradisi budaya kebiaraan, di mana orang pergi mengasingkan diri ke gunung lalu kemudian keluar dari dunia yang jahat. Tradisi itu ada. Iya, betul. Tetapi Yesus tidak bermaksud membuat tradisi itu menjadi pola hidup kita. Yesus tidak bermaksud mengatakan kepada kita kalau mau jadi orang Kristen berarti kamu harus keluar dari dunia. Tidak sama sekali. Saudara lihat prinsipnya. Yesus datang ke dunia yang jatuh dalam dosa. Allah menyatakan dirinya, Allah yang kudus itu, menurunkan dirinya sendiri hidup di tengah-tengah manusia berdosa. Supaya kita bisa menjadi bangsa yang kudus. Sama halnya, pengikut Yesus itu harus turun ke dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Tujuannya adalah supaya menebus dunia ini, saudara-saudara, yang jatuh dalam dosa, kembali kepada Tuhan. Saudara mengerti konsepnya. Sehingga saudara-saudara berbicara tentang pekerjaan tadi, kalau kita mau menghubungkan, saudara, pekerjaan tadi. Pekerjaan itu tidak duniawi loh sebenarnya. Bagi orang Kristen, pekerjaan harus rohani. Saya ulang. Bagi orang Kristen, pekerjaan harus... Pertanyaannya, mungkin nggak? Nah, ini penting saudara-saudara. Membangun komunitas di dalam komunitas yang kudus itu saya ingin katakan artinya apa? Kita menjadi orang Kristen yang jangan menjadi sama dengan dunia. Kalau berbicara soal pekerjaan, kalau pekerjaan, dunia pekerjaan di luar sana, kudisan, bukan kudus tapi kudis, ya saudara-saudara maaf ya. Saudara jangan ikut-ikutan kudis. Saudara harus tetap menjaga integritas saudara. Menjaga integritas kita di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Kalau toko sebelah menaikkan harga berkali-kali lipat, menipu pelanggan dengan barang yang tidak sesuai dengan kualitasnya, kita jangan melakukan. Itulah alasan kenapa banyak orang mengatakan pekerjaan itu duniawi. Karena orang mau tidak mau mengatakan bahwa kalau bekerja harus nipu orang. Kalau bekerja harus melakukan kecurangan. Orang Kristen harus belajar untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Amin. Saudara-saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Tuhan kasih tahu sama kita
bahwa kita jangan jadi sama dengan dunia. Betul, kita tadinya sama dengan dunia. Kita tadinya adalah umat berdosa. Tetapi karena kasih karunia Kristus, kita diselamatkan. Kita mengerti Yesus yang datang, melihat kebenarannya, dan kemudian kita menerimanya, mengikutinya. Karena itu saudara-saudara, gereja sebagai komunitas yang kudus itu adalah gereja yang seharusnya mengikuti desainnya Tuhan. Sama seperti Yesus yang melawan praktik mafia bait Allah, sama halnya kita pun harus melawan dunia yang jahat. Kita harus menjadi berbeda, jangan sama dengan dunia yang jahat. Saya tahu saudara-saudara ini tidak mudah, apalagi saudara yang ada dalam dunia pekerjaan. Jika tidak melakukan kecurangan, kayaknya sulit bisa bekerja. Saya mau tanya, apakah betul kita harus curang, ikutan curang? Saudara jawab dengan jujur. Ya, susah. Sebenarnya susahnya apa sih? Susahnya adalah karena kita tidak mendapatkan cuan lebih banyak. Kalau kita mau jujur, hidup jujur, bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar, kita tidak dapat keuntungan yang lebih besar sebenarnya. Tapi pertanyaan saya, bisa tetap dapat untung nggak? Bisa. Saudara tentu bekerja bukan berarti tidak boleh dapat untung. Dapat untung itu harus menurut saya. Tapi masalahnya, catatannya adalah untungnya wajar atau tidak. Nah itu penting saudara-saudara. Apakah untungnya wajar atau tidak? Ini penting. Jangan sampai kita saudara-saudara menjadi orang-orang yang rakus, serakah saudara-saudara. Nah itu tuh dunia. Karena rakus dan serakah, karena ingin kaya, makanya saudara-saudara menipu orang, ciak orang dan sebagainya. Dan saya yakin saudara-saudara yang ada di GKJ Season City, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang belajar untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Kita menjadi seperti Yesus. Dan ini penting, saudara-saudara. Dan tentu hal ini bukan cuma bicara soal masalah pekerjaan saja, tapi ini berbicara tentang masalah gaya hidup, saudara. Kehidupan. Saudara, saya justru heran dengan orang-orang Kristen, saudara-saudara, di dalam komunitas Kristen adalah orang-orang yang kemudian saling jago-jagoan, hebat-hebatan. Saya mengenal saudara satu komunitas, di mana dalam komunitas tersebut antara anggota di dalamnya itu saling iri-irian saudara-saudara. Hari ini digosipin, wah si itu pakai sabuk pinggangnya, wah Balenciaga katanya. Waduh sepatunya, wah sepatunya merek ini, wah nggak mau kalah, kita harus pakai si istri bilang, Pih mesti beli yang lebih mahal dari itu. Ini orang Kristen loh, pergi ke gereja. Dan bagi saya, apa bedanya dengan dunia? Saudara-saudara, menjadi komunitas Kristen yang kudus adalah komunitas Kristen yang berbeda dengan dunia. Dan saya pikir ini adalah pesan pertama yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mari berbeda dengan dunia. Mari berbeda dengan dunia yang jatuh dalam dosa. Saudara, saya kasih tahu sama saudara, memang betul bahwa menjaga integritas itu sulit, tidak mudah. Seperti layaknya saudara-saudara, kalau saya kasih ilustrasi itu pohon kurma. Saudara pernah tahu ayat yang mengatakan orang benar akan bertumbuh seperti pohon kurma? Tahu ya ayatnya saudara-saudara ya? Saudara, di dalam budaya pada waktu itu, jika seorang petani menanam pohon kurma, maka saudara tahukah saudara bahwa bibit pohon kurma itu ditanam di dalam kedalaman tertentu, lalu kemudian di atasnya itu diberikan sebuah batu besar atau diberikan sebuah batu untuk menindih bibit tersebut. Saudara tahu nggak kenapa demikian? Supaya bibit tersebut itu tidak keburu atau buru-buru muncul tunasnya, tetapi akarnya dulu yang taruh, yang menjulur ke dalam. Benar-benar ke dalam, sangat dalam, berakar dengan kuat. Sehingga saudara-saudara ketika akarnya sudah kuat, maka tunasnya akan tumbuh menggulingkan batu tersebut. Pohon korma adalah salah satu pohon yang paling kuat, paling tahan dengan segala macam jenis cuaca. Termasuk dalam kekeringan, pohon ini tetap mendapatkan sumber air karena akarnya masuk ke dalam, berakar dengan kuat. Nah saudara, ilustrasi pohon korma ini ingin saya beritakan kepada saudara-saudara untuk menunjukkan bahwa itulah kekristenan yang seharusnya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ingin kita tidak suka dengan yang namanya proses.
pembentukan. Aduh tidak enak ya gitu ya. Nggak enak ya jadi Kristen ya. Nggak boleh nipu orang. Aduh nggak enak ya jadi Kristen ya. Harus mengasihi orang. Aduh nggak enak ya jadi Kristen ya. Kalau misalnya orang jahatin kita nggak balas. Kenapa? Karena itu yang Yesus ajarkan. Tetapi saudara-saudara, sama seperti batu yang menekan kita, ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang kita bayar itu melatih akar-akar rohani kita, saudara-saudara, supaya kuat. Dan akan tiba saatnya di mana kita tumbuh menjadi pohon yang menjadi berkat, saudara-saudara. Itulah kekristenan seharusnya. Saudara, kita jangan menjadi sama dengan dunia, tetapi berakar dulu di dalam firman Tuhan. Karena itu penting sekali memang gereja itu terus memberitakan atau menyediakan makanan rohani, firman Tuhan yang benar, yang kuat, saudara-saudara. Yang berakar sehingga menjadikan jemaat itu berakar pada firman. Hidupnya itu sesuai dengan nilai kekristenan. Dan inilah hal yang pertama, saudara-saudara. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Dengan firman, kita akan menghidupi firman dan kita menjadi beda dengan dunia. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang ingin saya katakan tentang komunitas yang kudus, menumbuhkan komunitas yang kudus. Saudara, hal yang kedua adalah kita harus menjadi pengaruh kepada dunia. Kita harus mempengaruhi dunia dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan saudara, kenapa ini penting? Karena saudara-saudara, itulah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Tuhan yang kudus itu datang kepada dunia yang jatuh dalam dosa, supaya dunia bisa melihat kebenaran. Kita adalah orang-orang yang menerima kebenaran tersebut. Kita menjadi umat yang kudus. Tetapi menjadi umat yang kudus memberikan sebuah tanggung jawab kepada kita untuk mempengaruhi dunia yang jatuh dalam dosa. Lingkungan kita yang lain yang jatuh dalam dosa ini, supaya mereka melihat kebenaran Allah. Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan begini. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, komunitas yang kudus, menumbuhkan komunitas yang kudus, itu tidak serta-merta hanya berbicara tentang kita menjadi eksklusif. Tapi saudara berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Bagaimana kita bisa mempengaruhi dunia dan bagaimana kita bisa menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah ini menjadi menarik kepada banyak orang di luar sana. Saudara, dunia sebenarnya sedang menanti-nantikan sebuah buah yang nyata yang bisa ditunjukkan oleh saudara-saudara kepada mereka. Dan saya yakin bagi komunitas GKJ Season City, saudara-saudara dalam dunia pekerjaan, dalam komunitas saudara, lingkungan saudara, mereka sedang menanti-nantikan apakah ada buah yang nyata yang bisa mereka melihat melalui kehidupan gereja saudara. Saudara, saya percaya bahwa gereja GKJ Season City sedang bertumbuh dan sedang berupaya untuk menumbuhkan komunitas yang kudus, saudara-saudara. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Dan saya ingin mendorong setiap saudara sebagai orang Kristen, mari saudara-saudara, kita berani bayar harganya. Yesus mengatakan begini, aku mengutus engkau seperti serigala, seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, apa artinya itu? Yesus ingin kasih tahu kepada kita bahwa mengikut Yesus itu pasti ada harganya. Seperti domba di tengah serigala. Domba yang beda sendiri, saudara-saudara, sedangkan serigala-serigala yang buas itu siap menerkam domba. Yesus ingin kasih tahu sama kita, bukan supaya kita mengorbankan diri, bukan. Maksudnya adalah supaya kita tetap memelihara kebenaran. Dan kalaupun ada resikonya, berani kita bayar harganya. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan sedang membawa gereja saudara, termasuk jemaat GKJ Season City, untuk menjadi jemaat yang beda dengan dunia, dan jemaat yang akan mempengaruhi dunia dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih kalau kami boleh merenungkannya. Dan kami berdoa supaya kami menjadi umat-Mu yang setia. Hamba-Mu berdoa secara khusus kepada jemaat-Mu GKJ Season City. Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Dalam pergumulan kami tiap hari Tuhan, biarlah kami menjadi umat-Mu yang setia. Yang berbeda dengan dunia, dikuduskan. Tetapi juga boleh mempengaruhi orang lain, lingkungan sekeliling kami, untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi hamba-Mu selesai, tapi Engkau berbicara terus dalam hati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Guru Injil Andre Tunggal yang hari ini sudah membagikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua boleh diberkati. Amin. Mari kita persiapkan hati untuk memberikan persembahan. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan Saudara Junius akan memimpin doa buat persembahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya, untuk semua hal baik yang sudah Engkau hadirkan dalam hidup kami maupun setiap hal lainnya yang sudah Engkau izinkan dalam hidup kami. Dan melalui setiap hal-hal itu kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin menjadi pribadi yang dewasa juga. Kami mau mengucap syukur, kami mau mengembalikan sedikit dari semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah setiap yang kami beri bisa dikelola oleh gereja untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita tepuk tangan dan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena Yesus pokok dan kitalah caranya, amin. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes.
Shalom Jemaat GKJ Season City dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian minggu ini, dalam warta minggu ini. Bersama saya Guru Injil Amsa Martins, mari kita simak warta selanjutnya. Hai teman-teman kaum muda dimanapun kamu berada, let's join us di dalam persekutuan kaum muda. Kalau kamu seorang remaja, mari bergabung dalam Fellow Night on Air tiap Jumat malam pukul 8. Dan kalau kamu seorang pemuda profesional, ayo bergabung bersama kami tiap 2 minggu sekali di hari Minggu jam 5 sore dalam persekutuan Cool Youth. Mari bergabung karena kita butuh kekuatan di dalam komunitas yang saling membangun di tengah dunia yang sedang dilanda pandemi ini. God bless you. Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Season City. Langsung mau mengingatkan setiap hari Minggu jam 2 siang kita ada ibadah via Zoom. Jangan lupa hadir ya. See you. Bersyukur, saat ini misi GKJ sedang mempersiapkan 5 orang pemuda-pemudi dari berbagai GKJ yang sedang sekolah teologi. Walaupun mereka harus belajar secara online lewat Zoom selama 1 tahun terakhir ini, tetapi mereka tetap semangat dan dapat melewati masa perkuliahan ini dengan baik. Laras dari GKJ Kramat Jati saat ini sedang memasuki semester 7 di saat bulan Juni dan Juli 2001 akan praktek pelayanan di gereja GKPI di Kalimantan Utara. Kristi dari GKJ Jembatan Besi saat ini sedang memasuki semester 7 di saat akan ditempatkan untuk praktek pelayanan bulan Juni-Juli 2001 di gereja GKIM Kaim Tong Tasikmalaya. Hansen dari GKJ Sunter baru melewati 2 semester secara online via Zoom di saat pada tanggal 2 Juni 2001 akan berangkat ke Malang untuk memulai perkuliahan secara langsung. Dwi Agustina dari GKJ Kramat Jati juga melewati 2 semester secara online via Zoom di STTB pada tanggal 30 Juni 2001 akan berangkat ke Bandung untuk memulai perkuliahan di STTB secara langsung. Yoryani dari GKJ Jembatan Besi juga melewati 2 semester secara online via Zoom di STII Jakarta. Ada wacana untuk memulai kuliah secara langsung di semester 3. Doakan agar setiap mereka yang sedang dipersiapkan menjadi hamba Tuhan atau misionaris diberikan kesehatan, hikmat, bijaksana, dan hati yang selalu taat yang mau dibentuk menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Membawa banyak orang datang kepada Yesus untuk dipakai bagi kemuliaannya. Doakan untuk anak muda GKJ agar lebih banyak yang dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan atau misionaris. Mari kita doakan bersama-sama. Terima kasih Yesus untuk panggilan. Sekian warta minggu ini. Sampai jumpa dalam kebaktian yang minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Jemaat GKJ Season City yang sangat Tuhan Yesus sayangi. Kembalilah dalam aktivitas setiap harimu. Nantikanlah Tuhan dengan setia. Tetap menjadi berkat
tetap menjadi terang dan kesaksian bagi banyak orang. Sehingga ketika kedatangannya kelak, kita kedapatan tak bercacat celah untuk berjumpa bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu marilah kita mengarahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh hidup kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Karena sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.